Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu secara singkat Bapak Ibu. Nama saya Firmanyi Immanuel Hendrata. Bapak Ibu mungkin sakit nimbali Mas Firman ngoten. Asal tempat tinggal saya dari Kediri, Bapak Ibu, Kediri Jawa Timur. Namun setelah saya melanjutkan studi di S2 di UKSI, Bapak Ibu, saya sudah mau memasuki atestasi di GKJ Sidomukti, dan sudah kira-kira 5-6 tahun saya sudah bertempat tinggal di Salatiga, Bapak Ibu, walaupun di ngekos di sana. Ibu saya tetap berada di Kediri, Bapak Ibu. Saya anak tunggal, ibu saya di Kediri, bapak saya di Kalimantan sebagai pekerjaannya seorang montir, begitu engineering alat berat. Ibu saya di rumah membuka usaha jahit. Jadi Bapak Ibu kang ningali niki, kemeja yang saya pakai ini adalah buatan dari ibu ngoten. Jadi memang tidak ada mereknya Bapak Ibu, tapi ini dibuatnya pasti dengan kasih sayang Bapak Ibu. Jadi ukurannya ini pasti sudah diukur lingkar nopo, lengan, pinggang, dada jadi kelihatan fresh dan juga lebih menambah percaya diri. Kira-kira ngoten Bapak Ibu. Sementara saya ini sedang mengerjakan tahap tesis di bagian akhir, jadi kiranya nanti segera tepat terselesaikan. Ngoten Bapak Ibu, perkenalan dari saya. Ngaturaken ageng panuwun Bapak Ibu karena sudah diberi waktu untuk berkenalan dengan Bapak Ibu panjenengan sedaya semua di sini, dan kami akan bersama-sama untuk mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang kan diberi tema Allah orang hidup. Nah, sampun wonten seperti ini. Oke Bapak Ibu, jika kita berbicara tentang Allah orang hidup dan juga melalui kata pembuka tadi yang sudah kita baca bersama-sama, maka kita akan mengingat nama ini. Namanya adalah, nah ini Bapak Ibu, nama ini tidak asing karena ciptaan lagunya tadi sudah kita nyanyikan bersama-sama, yaitu lagunya ada yang tahu Bapak Ibu? Tak ku tahu kan hari esok, yang awal tadi kita nyanyikan. Mengapa saya mengambil ini Bapak Ibu, dan tiba-tiba teringat karena ini sangat cocok dan boleh membantu kita dalam menghayati tema tentang Allah orang hidup bersama-sama yang telah kita hayati melalui pujian tadi. Ira Forstenbill ini Bapak Ibu adalah seorang pendeta sekaligus penyanyi, musisi terkenal. Namun ternyata di balik kesuksesan gemilang karirnya, ternyata ia dilatar belakangi oleh sebuah kejadian, persoalan hidup yang menimpa hidupnya yang sangat luar biasa, dahsyat bahkan. Ia sempat berada di bawah kekelaman karir hidupnya. Dikatakan di situ Bapak Ibu, istrinya terjerat dalam kasus perzinahan di situ ya. Sering ia berselingkuh dengan orang lain. Dan tercatat dalam sebuah berita, istrinya adalah seorang pecandu. Lalu yang kedua Bapak Ibu, istrinya menggugat dia untuk bercerai karena hidupnya terpisah. Dan anaknya satu-satunya diambil oleh istrinya tadi. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga ini yang terlebih menyakiti hatinya. Ia justru semakin disudutkan oleh berita yang ada Bapak Ibu. Seakan-akan dia yang salah. Seakan-akan dia yang tidak mengimani janji pernikahannya, padahal ia mau menerima kembali istrinya, padahal ia mau mengampuni, tetapi istrinya justru seperti itu. Nah ini Bapak Ibu kita bisa bayangkan, jadi ia sempat mogok tidak berpelayanan karena malu Bapak Ibu untuk pergi ke gereja. Penulis yang sangat luar biasa ini dilatar belakangi oleh fenomena persoalan hidup yang begitu berat. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu secara singkat? Dalam sebuah perenungan hidupnya, ia merefleksikan dalam sebuah lagu. Tadi, tak ku tahu kan hari esok. Sebuah lagu yang dihayati oleh Ira ini. Bahwa ia yakini betul, ia tidak tahu besok itu akan terjadi apa. Lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, mungkin hartanya akan diambil, mungkin orang terkasihnya akan meninggalkan, mungkin anak-anaknya, entah itu kemana, tetapi yang ia yakini betul, langkahnya itu tegap di dalam mengikut Kristus. Sehingga yang merefleksikan lagu ini Bapak Ibu. Dan jikalau kita mau lihat
setelah lagu ini direkam, beberapa hari kemudian, Bapak Ibu bisa merefleksikan secara pribadi, mengambil hikmatnya, istrinya didapati dalam sebuah berita kecelakaan mobil dan meninggal. Setelah itu, anaknya kembali menemani sang ayah untuk berpelayanan keliling kurang lebih 40-80 negara, karena ini adalah pendeta dalam taraf internasional, Bapak Ibu, berkeliling. Itulah Bapak Ibu. Apa yang bisa kita dapatkan di sini melalui tulisan ini? Bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang hidup. Allah mendengar setiap jerit tangis kita. Allah melihat segala persoalan kita. Allah siap mengulurkan tangannya untuk menopang kita. Lagu yang kita harapi tadi. Kita mungkin tidak tahu, jangankan besok Bapak Ibu. 1 menit per detik pun ke depan kita tidak akan tahu apa yang akan kita hadapi. Entah persoalan, entah itu ujian dalam hidup. Tetapi melalui lagu yang setelah kita nikmati tadi, akhirnya kita bisa melihat kemurahan Tuhan. Bahwa Tuhan melihat, mendengar, dan siap mengulurkan tangan. Karena Allah yang kita imani adalah Allah yang hidup. Allahnya orang hidup. Demikian juga kita mau melihat, Bapak Ibu, di dalam narasi bacaan kita tadi yang cukup panjang, tapi kita akan terus mengambil poin yang pas untuk kita menghayati Allah, orang hidup ini. Di dalam bacaan kita tadi ada 3 bacaan yang begitu luar biasa. Sebagai pondasi dasar yang utama, Bapak Ibu, terambil dari Injil Lukas tadi pasal yang ke-20. Di sana adalah tentang pertikaian antara Yesus dengan orang Saduki. Ini sebagai dasar kita untuk menghayati tema ini dulu. Bahwa orang Saduki berbeda pandangan dengan Yesus. Orang Saduki tidak percaya kehidupan setelah kematian. Sedangkan Yesus berkata sebaliknya. Di situ terus pertikaian Bapak Ibu. Sehingga kemarin kami di GKJ Sidomukti, waktu PA tentang ini di hari Jumat malam, ada pendeta yang sudah emeritus berkata bahwa mungkin orang Saduki ini melebih-melebihkan cerita atau narasi, karena kok mana ada ya perempuan yang sampai 7 kali itu tidak memiliki anak satupun dan terus menikah itu. Jadi mungkin itu adalah cerita yang dibuat dalam satu tujuan, untuk menyodotkan Yesus pada kala itu. Ketika kita melihat bacaan itu Bapak Ibu, itu berbicara tentang perkawinan Levirat, yaitu perkawinan bahwa ketika seseorang menikah dan perempuan ini dan kedua pasangan ini tidak memiliki anak dan suaminya ini mati, maka saudara laki-laki dari yang suami ini harus menikahinya sampai mendapatkan keturunan. Jadi bisa katakan bahwa ke-7 saudara laki-laki yang sama menikah dengan 1 perempuan dan tidak mendapatkan 1 anak. Begitu Bapak Ibu. Jadi mereka terus berdebat tentang hal itu, dan ia yakini bahwa orang Saduki ini menyodotkan Yesus dalam situasi seperti itu. Yang mengutip dari Musa tentang apa yang dikatakan orang Saduki. Tetapi Yesus ingin membalikan kata-kata itu melalui narasi Musa juga. Bahwa dikatakan di situ hubungan manusia, dalam ini Abraham, Ishak dan Yakub, tidak terputus oleh kematian. Sebab Allah bukanlah Allah orang mati, tetapi Allahnya orang-orang yang hidup dalam bacaan kita. Ini adalah pondasi kita untuk meyakinkan. Dan dikatakan tadi kalau kita baca secara sampai selesai, orang itu tidak bisa berkata-kata lagi orang Saduki. Karena mau bagaimanapun, kata-katanya sudah mulai disangkal, dibalikkan dalam satu narasi yang sama, yaitu Musa. Allah yang kita imani adalah orang yang hidup. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita sudah mengimani Allah orang yang hidup, maka kita harus mengambil sikap hati yang benar. Kalau dalam 2 Tesalonika itu menceritakan tentang sebuah penganiayaan jemaat di Tesalonika. Surat Paulus ingin menegaskan bahwa kamu harus juga tetap semangat di dalam menjalani penganiayaan kamu. Penganiayaan dalam wujud apa Bapak Ibu? Pada kala itu pemerintah Roma terus mendesak. Pemerintah Roma melalui kekaisaran terus ingin ia dipuji sebagai Tuhan, disembah oleh Tuhan. Dan tentu orang yang tidak melakukan itu ya pasti mendapatkan resiko atau sanksi. Kedua,
ia terus disudutkan, dipinggirkan dari komunitas Yahudi karena keyakinannya berbeda. Orang Yahudi tidak mengenal Mesias yang disalibkan. Maka dari itu penganiayaannya hari demi hari terus berlanjut. Tetapi yang mau kita lihat, setelah kita mengimani Allah orang yang hidup, ternyata Bapak Ibu, sikap dari jemaat Tesalonika ini ketika diberitahu, tenang, sabar kamu dalam ketabahanmu, sebentar lagi kedatangan Tuhan sudah tiba. Sikap hidup mereka sebagaimana Bapak Ibu? Mereka tidak mengerjakan segala sesuatu itu dengan bertanggung jawab. Justru kalau kita melihat di situ ya, Bapak Ibu, ia tidak bekerja lagi dan hidupnya pesimis. Karena ia sudah yakin, Tuhan bentar lagi sudah datang. Jadi ia terus bermalas-malasan di dalam hidupnya. Yakin sudah betul Allah orang yang hidup, tapi sikap hatinya ternyata Bapak Ibu yang mencerminkan ia pesimis di dalam melangkah dalam kehidupannya. Tetapi yang mau kita lihat bahwa di situ Paulus ingin mengajarkan bahwa yang pertama, selalu mengucap syukurlah kamu. Yang kedua, berfokus pada hari ini dan melakukan tugasmu dengan bertanggung jawab. Karena itu adalah panggilan Tuhan dalam hidupmu. Yang ketiga, berdirilah teguh dan berpegang pada ajaran yang telah diterima dari Paulus. Jadi sikap hatinya mulai diubahkan. Percaya, sikap hati, dan narasi yang ketiga kita mau lihat di dalam Amsal Bapak Ibu, ternyata dalam kita melakukan sikap hati yang benar pun, percaya pun ada saja persoalan ujian yang kita hadapi. Pada kala itu Ayub Bapak Ibu, terus menerus ia diejek, dihina oleh temannya, sahabatnya kalau dikatakan di situ, yaitu Bildad. Pada kala itu ada perbedaan pandangan atau keyakinan. Pada kala itu Ayub sedang mengalami kesusahan Bapak Ibu. Tetapi dalam pandangan Bildad, orang saleh pasti mendapatkan berkat, dan orang yang berdosa mendapatkan kutuk. Maka dilihatnya Ayub ini sedang mendapatkan kutuk karena ia berdosa. Tetapi dalam iman Ayub lebih berkata bahwa ini ujian dari Tuhan. Jadi ada perbedaan pandangan di situ. Ada keyakinan dalam diri Ayub bahwa ini loh ujian dari Tuhan. Ini kita tidak mau berbicara tentang segala kesusahan terus dianggap sebagai kutuk dan itu berhubungan dengan dosa. Tetapi ini adalah proses hidup langkah demi langkah mengiringi Tuhan. Maka dari itu, arti angka 10 di situ mengartikan bahwa Ayub telah dihina berkali-kali di situ Bapak Ibu. Bukan angka harfiah, tetapi makna yang mengisyaratkan bahwa berkali-kali ia dihina. Tetapi ia mau meyakini bahwa Allah berada di pihakku. Allah terus bersamaku dan akan membela aku kelak nanti. Dan yang ia yakini, sikap hati yang benar, ia mau tegaskan lagi bahwa segala sesuatu nanti boleh aku lewati. Teman, saudaraku boleh juga meninggalkan aku, menghinaku, tetapi yang aku percaya ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkanku, yaitu Allah yang hidup, yang diimani oleh Ayub. Kita mau melihat ini dengan sebuah tema yang panjang Bapak Ibu. Kita akan mempersingkat waktu bahwa kita akan melihat ternyata dalam refleksi kita membangun sebuah perjalanan karir, kehidupan, ketiga narasi tadi, dan juga apa yang dialami di awal tadi pencipta dari tak kutahukan hari esok, sungguh menolong kita. Di situ kalau Bapak Ibu lihat kira-kira secara singkat, secara garis besarnya, ada 6 step by stepnya di dalam langkah kehidupan karir kita, di dalam langkah juang kita. Di situ kalau Bapak Ibu lihat, di situ ada proses apa Bapak Ibu? Menyiapkan dulu sebuah tanaman dalam penganalogian tanaman. Ada juga menyiram, perlu sinar yang cukup, mulai bertumbuh tunas, mulai berbuah dikit, dan mulai berbuah bisa menjadi berkat bagi sesama. Tapi kita mau lihat di dalam perenungan kita, bahwa di dalam kita menghayati proses awalnya pun kita juga harus mengakui bahwa Allah yang kita imani adalah orang yang hidup. Allah yang kita imani dalam sebuah kita merancangkan sebuah planning atau rencana, Allah turut berperan di dalam setiap kehidupan kita. Maka di situ, di dalam kita mau mempersiapkan diri, terus kita mengejar apa yang menjadi cita-cita kita, dalam proses kita membangun mimpi, tentu di situ ada potensi gagal dan berhasilnya di situ Bapak Ibu. Maka dari itu sikap hati perlu kita pertimbangkan.
Di situ tertulis bahwa potensi gagalnya seperti apa, mungkin tanah hatinya belum siap, motivasi tidak murni, dan mungkin tidak diawali dengan segala sesuatu kita percayakan kepada Tuhan melalui berdoa. Nah, baru proses awal, step awal, mempersiapkan, planning, ya Bapak Ibu, merencanakan. Tetapi pesan iman yang ingin kita disampaikan kepada kita, Tuhan ingin menumbuhkan benih di hati yang terbuka. Allah yang kita sembah adalah orang hidup. Setelah step mempersiapkan diri dalam karir kita, maka yang kedua adalah tanaman itu perlu disiram. Tanaman itu perlu disirami oleh air rohani dalam kehidupan kita, air kehidupan dalam kehidupan kita. Karena tadi kita telah mengawali dengan percaya, maka kita juga harus melangkah itu dengan keyakinan dan melaksanakan kepada kehendak yang kuasa. Maka dari itu kita tentu harus waspada dan hati-hati terhadap potensinya. Bahwa kita katakan di situ, mungkin dalam step yang kedua kita cepat putus asa di situ Bapak Ibu, karena kok belum ada ya hasilnya. Sudah berapa lama kita menunggu perjuangan kita, kok belum nampak di sini. Lalu di situ kita mulai tidak tahan terhadap proses karena melihat, waduh masih panjang cita-cita yang aku bangun, masih panjang karir tapi belum ada nampak sedikit pun hasil. Di situ ada potensinya. Tetapi pesan kepada kita semua bahwa Allah memberi pertumbuhan melalui kesabaran. Pada Ayub tadi, kepada jemaat di Tesalonika tadi, kepada kita semua, kesabaran. Proses demi proses, mari kita nikmati. Step yang ketiga, Bapak Ibu, setelah tumbuhan itu disiram, maka memerlukan cahaya pasti. Betul ya Bapak Ibu? Berikan cahaya yang cukup di situ. Maka dalam masa ujian ini pasti akan datang pekerjaan yang pasti dan tanggung jawab yang pasti akan berlipat-lipat kali ganda lebih besar. Pekerjaan kecil sudah berhasil kita lakukan, langkah-langkah besar itu pasti akan datang. Prosesnya sudah mendekati pertengahan. Kita mau mencapai itu. Tapi ada potensinya tetap di situ Bapak Ibu dalam step pertengahan kita. Dikatakan di situ, mungkin kita bisa layu di tengah prosesnya, kehilangan semangat dan mundur dari panggilan kita. Hati-hati, jangan sampai kita layu di dalam semangat kita. Sinar itu dengan sinar mentari yang Tuhan berikan. Karena itu kita harus mengingat bahwa dalam setiap langkah kita, jenjang karir kita, langkah demi langkah, tahap demi langkah, Tuhan tetap harus kita andalkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita layu di tengah-tengah di proses. Yang ketiga, pesannya kepada kita Bapak Ibu, iman yang diuji akan menghasilkan ketekunan. Nah, step tengah kita mau diuji. Di sini ada pertimbangan, wah aku harus mundur kah? Mencapai cita-cita yang lain, potensi yang lain, atau harus aku bertahan dalam apa yang sudah aku rencanakan ini. Dengan mengingat bahwa aku maju bersama dengan Tuhan dan yakin bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Step yang keempat Bapak Ibu, langkah yang keempat, dikatakan di situ bahwa mulai tumbuh tunas. Daun muncul, awal sudah mulai ya, kecil-kecilan. Hasil yang mulai kita nikmati, sudah mulai kelihatan di situ. Kita sudah bisa merasakan, kita sudah melewati proses yang panjang. Cita-cita kita pribadi, sudah mulai kelihatan dikit-dikit. Tetapi di situ yang perlu kita waspadai, tentu ada potensi juga kita untuk gagal. Apa Bapak Ibu? Mungkin kita sudah mulai sombong di step itu. Kita lupa Tuhan atau berhenti belajar. Karena kita sudah merasa, hasilnya sudah nampak kok. Hasilnya sudah keluar. Kita lupa untuk kembali kepada Sang Pemberi berkat. Kita lupa di awal kita sudah tidak belajar lagi. Hasilnya sudah nampak walaupun sedikit. Tetapi pesannya kepada kita bahwa pertumbuhan di dalam Kristus, bertumbuhlah di dalam Kristus agar akar itu tetap kuat. Kita tidak boleh, kita juga layu, kita harus tumbang di tengah jalan. Tetapi yang mau kita imani bahwa bertumbuhlah di dalam Kristus agar akar itu kokoh atau kuat. Step yang kelima, Bapak kita mau lihat, di situ sudah mulai muncul pertumbuhan vegetatif, masa produktif kalau dalam pertumbuhan Bapak Ibu. Karir mulai berkembang, pengaruh sudah mulai makin meluas, daunnya sudah mulai lebat, buahnya mungkin
bunganya sudah mulai ya tumbuh lebih besar, tumbuh sedang, tetapi ada potensinya juga. Apa Bapak Ibu? Dikatakan di situ kita mulai mengejar ambisi yang berlebih. Kita lupa tujuan rohani dan kelelahan dalam batin kita karena mengingat bahwa ayo terus dipus cepat, kita harus melangkah mau sampai tujuan ini. Kita senantiasa lupa ambisi dalam itu. Boleh ambisi, tetapi kita perlu mengingat itu proses, setiap prosesnya, bahwa hati-hati dalam prosesnya. Step yang keenam, ketika kita berhasil melewati semuanya itu, maka tumbuhan itu akan berbunga dengan indah, berbuah dengan banyak. Maka yang bisa kita mau lihat, itu adalah masa panen. Itu adalah hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Jadi yang mau kita lihat, Bapak Ibu, kita harus tahan uji di dalam karir, di dalam perintisan kita, di dalam panggilan kita, sampai kita boleh berbuah dan berbunga lebat, menjadi berkat bagi sesama. Pertanyaannya, kalau dalam narasi 2 Tesalonika tadi, kira-kira jemaat berada di mana? Mungkin di step yang ketiga, step yang keempat, mulai bimbang, mulai ragu. Bisa jadi ia kembali lagi di planning awal untuk merencanakan segala sesuatu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus, tetap percaya, tetap tekun, tetap yakini. Jangan sampai tumbang di tengah jalan. Tuhan akan menguatkan kamu. Apa yang dialami oleh Ayub mengatakan bahwa orang lain boleh ada godaan di situ. Dalam ada tumbuhan, ada godaan hama dan lain sebagainya, cuaca yang tidak menentu. Orang lain boleh menghina kamu, menyodotkan kamu. Tetapi apa yang kamu ingat? Tuhan beserta dengan kamu. Maka dari itu terus tumbuh, terus ingat Sang Pemberi berkat dan Sang Pemberi kekuatan itu. Itu adalah pesan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, jikalau di awal tadi Pencipta tak kutahukan hari esok, mungkin ia berada di step yang ketiga, cuaca tidak menentu, keluarga dan orang yang terkasih meninggalkan dia, dan ia tumbang begitu saja menyerah. Maka kita hari ini tidak bisa menyanyikan lagu yang luar biasa itu. Tetapi karena ia mau tahan uji, tetapi karena Ira Stanbil tadi di awal Bapak Ibu ingin terus kokoh di dalam panggilan hidupnya, mengandalkan Tuhan dalam setiap proses hidupnya, maka yang didapati adalah buahnya menjadi berkat bagi kita semua. Lagu Kidung Pujian tadi, tak kutahukan hari esok, menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita pun harus ingin terus tahan uji dan juga ingin berbuah menjadi berkat bagi orang sekeliling kita. Itu Bapak Ibu, pesan Tuhan kepada kita. Allah adalah Allah orang yang hidup. Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengulurkan tangan, dan Allah mencurahkan berkat kepada kita. Bahkan lebih dari itu, Tuhan memampukan setiap kita untuk berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Maka kesimpulan di sini Bapak Ibu, mari kita akan baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu di paragraf yang pertama dan yang kedua. 1, 2, 3. Pertumbuhan hidup dan karir adalah karya bersama antara usaha manusia dan anugerah Tuhan. Terkadang kita gagal di tengah jalan, namun kasih karunia Tuhan selalu memampukan kita untuk bertumbuh kembali. Paragraf yang kedua, setiap tahap memiliki tantangan, tetapi kita juga memiliki rahmat-Nya. Yang terpenting bukan seberapa cepat kita tumbuh, tetapi seberapa kuat kita tetap berakar di dalam Kristus sampai akhirnya berbuah bagi kemuliaan namanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saat teduh bagi kita.